Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiha 'ala kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, kita juga dipertemukan oleh bulan yang sudah lama kita nanti-nantikan, sudah lama kita rindu-rindukan, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik daripada bulan-bulan yang telah lalu. Karena kita belum tentu bisa menemui kembali pada tahun yang akan datang. Insya Allah kita akan bahas yaitu adabus siyam, adab-adab puasa. Adab di sini maknanya adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa yang telah diucapkan Rasulullah, apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah sunnah. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah sudah sepantasnya mengikuti apa saja yang Rasulullah ucapkan dan apa saja yang Rasulullah lakukan. Dalam bab ini ada 19 adabus siyam. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Kalau tidak cukup waktunya, mungkin insyaallah lanjut ke pertemuan berikutnya. Yang pertama, adab as-siyam, ya adab berpuasa, yaitu ad-du'a 'inda ru'yatil hilal. Adab yang pertama ketika melihat hilal. Hilal ini adalah bulan sabit, bulan penentuan 1 Ramadan. Maka adabnya adalah membaca doa. Sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, an Ibnu Umar, maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, melihat penentuan 1 Ramadan, beliau mengucapkan Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamah wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rubbana wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini doanya ketika melihat hilal atau menyambut bulan Ramadan. Dalam hadis ini ada faidah atau pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Di antaranya masyru'iyatut takbir, disyariatkannya untuk bertakbir. Jadi tatkala kita sudah tahu penentuan, mungkin dari sidang isbat, ya, pemerintahan menentukan bahwasanya 1 Ramadan pada hari ini, ya, hari apa gitu ya, maka kita langsung disyariatkan untuk bertakbir Allahu akbar. Kemudian wa du'a bil madhkur inda ru'yatil hilal. Kemudian berdoa, kayak tadi doanya. Kalau tidak hafal doanya gimana? Ya, dalam hadis ini para ulama menjelaskan cukup dengan bertakbir saja. Ya, Allahu akbar. Begitu juga sama tatkala kita sudah sering melakukannya, ya. Ketika pertama kali penentuan 1 Syawal atau 1 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita disyariatkan untuk
takbir, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, seperti itu ya. Sama ya. Begitu juga ketika pertama kali 1 Ramadan ya. Kemudian yang kedua ada puasa, al-ikhlas fi siyam, ikhlas dalam berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman di sini adalah ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan mengharapkan kebaikan, mengharapkan pahala, mengharapkan biar masuk surga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis ini ada pelajaran yang kita ambil. Di antaranya fadilatu shaum Ramadan bi syartain. Keutamaan bulan puasa, yakni bulan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu ada 2 syarat. Jadi seseorang melakukan ibadah, melakukan amal, itu ada 2 syarat yang diterima oleh Allah. Dan 2 syarat ini tidak boleh dipisahkan dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau 2 syarat ini tidak diterapkan. Yang pertama adalah bil ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ittiba wal mutabi'ah, yaitu mengikuti tata caranya Rasulullah. Ini 2 syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita puasa Ramadan ya, puasa Ramadan itu ikhlas karena Allah. Akan tetapi tidak sesuai dengan tata caranya puasanya Rasulullah. Misalnya kita puasa dari habis subuh sampai jam 12 malam. Walaupun ikhlas karena Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Begitu juga sebaliknya. Kita puasa sesuai dengan tata caranya Rasulullah, tuntunannya Rasulullah, ya, dari mulai habis subuh sampai maghrib. Akan tetapi kalau tidak ikhlas karena Allah, maka puasanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 syarat ini tidak boleh dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada puasa an-niyat fi shaumi fariidah, yakni niat ketika melakukan puasa fardu atau puasa Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, an Hafsah, dari istrinya Rasulullah atau Ummul Mukminin, yakni Hafsah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Tidak ada puasa tatkala seseorang tidak niat ketika menjelang subuh. Dalam hadis ini ada pelajaran yang diambil, yaitu yang pertama, la yasihhu shaum Ramadan liman lam yanu qabla al-fajr. Tidak akan diterima puasanya atau tidak sah puasanya tatkala seseorang puasa Ramadan akan tetapi tidak niat ketika pada waktu subuh atau sebelum subuh. Yang kedua, man nawal fitra fi Ramadan hatta asbahu falla yajuzza lahu an yasimu dzalikal yaum. Begitu juga ketika siang hari niat, baru niat ya, jadi subuh puasa, setelah sahur kan puasa, kemudian jam 9 atau jam 10 niat ya, maka itu tidak sah puasa Ramadannya. Jadi niat di sini adalah sebelum subuh, sebelum mulai puasa, maka diharuskan untuk niat, dan hukum niat di sini adalah rukun atau wajib. Kalau tidak niat maka tidak sah melakukan puasanya. Bukan hanya puasa ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga.
Kemudian yang keempat, ada berpuasa, yaitu kasratus shadaqah fi Ramadan. Perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Dalam hadis ini ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, fadilu syahrul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya dan pahalanya itu dilipat-lipat gandakan. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak melakukan kebaikan. Tatkala seorang bersedekah satu kali, itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau seseorang itu banyak bersedekah di bulan Ramadan, maka dibanyak lagi lipat-lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, adimu akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, para sahabat juga mengakui, bahkan orang-orang Arab terdahulu mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah itu orang yang paling dermawan, orang yang suka bersedekah. Akan tetapi beliau tatkala bulan Ramadan semakin dermawan, lebih-lebih dermawannya. Yang ketiga, masyru'iyati al-iksaru sedekah, disyariatkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka mari manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk banyak bersedekah. Kemudian yang kelima, adab puasa. Qalu sha'im idza sittim inni sha'imun. Seringlah mengucapkan inni sha'imun, saya sedang puasa, tatkala diganggu atau membikin jengkel atau bikin marah, maka ucapkanlah selalu inni sha'imun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, ini perkataan Allah. Ini hadisnya hadis qudsi, yang kita tahu bahwasanya hadis qudsi adalah perkataan Allah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah benteng atau perisai yang membuat seseorang itu tidak melakukan perbuatan kejelekan atau perbuatan buruk, karena puasa itu membentenginya. Wa idza kana yaumu sami ahadikum fala yarfus, maka janganlah ketika puasa melakukan kejelekan-kejelekan atau keburukan atau kemaksiatan. Wala yashaf, dan ketika puasa jangan mengganggu orang, jangan bikin orang itu jengkel atau marah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Dan tatkala kita sedang puasa kemudian diganggu oleh orang, membikin kita itu jengkel atau marah, maka ucapkanlah inni shaimun, saya sedang puasa, jangan ganggu saya, jangan bikin saya itu marah, jangan bikin saya itu jengkel. Inni shaimun, saya sedang puasa. Ucapkanlah selalu perkataan ini. Ini adab ya, atau sunnah yang diajarkan Rasulullah dan dipraktekkan Rasulullah, begitu juga para sahabat. Kemudian yang keenam, adab puasa adalah ta'jilul fitr, yakni bersegeralah untuk berbuka tatkala sudah waktunya buka puasa atau ketika adzan maghrib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Kebaikan itu tidak akan pernah turun kepada manusia kecuali ma'ajjalul fitra, kecuali manusia itu bersegera untuk berbuka tatkala sudah tiba waktunya. Dalam hadis ini ada yang kita ambil pelajarannya adalah istibabu ta'jil fitri bimajdi ghurub syam, yaitu disunnahkan untuk berbuka tatkala sudah tiba waktunya, yaitu ketika mendengar adzan maghrib maka langsung bersegera untuk berbuka. Kadang mengambil kebaikan, ya. Boleh saja kita tidak berbuka atau nanti sujud sholat dulu setelah sholat baru buka, ya tidak apa-apa, tidak masalah, akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Makanya kalau seseorang ini mendapatkan kebaikan, maka ketika tiba waktunya berbuka maka bersegeralah untuk berbuka. Kemudian yang ke-8, mada yaqulu 'inda fitrah, apa yang dilakukan ketika berbuka puasa. Dalam riwayat Abu Dawud Ad-Darqutni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, tatkala berbuka puasa beliau mengucapkan dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Beliau tatkala berbuka puasa mengucapkan doa ini. Ada faedah yang diambil dari hadis ini, masyru'iyyah hada dzikru 'indal fitr, yaitu disyariatkan tatkala berbuka puasa dengan membaca doa dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini disyariatkan. Akan tetapi dalam prakteknya adalah yakni ketika mendengar adzan maghrib itu terlebih dahulu berbuka, yaitu makan atau minum terlebih dahulu. Setelah makan dan minum sudah masuk dalam tenggorokan, ya, maka langsung mengucapkan dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Jadi doanya itu diucapkan setelah makan dan minum, ya, setelah makan dan minum, bukan sebelumnya. Kemudian yang ke-9, ada berpuasa kasratu tilawatil Quran fi Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran itu juga yang membedakan antara baik dan buruk. Dalam ayat ini kemudian juga ada hadis dari Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi ketika pada bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam hari. Maka dalam ayat dan hadis ini ada faedah yang kita ambil, yaitu masyru'ati tadrusul Quran, disyariatkannya untuk perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam hadis lain, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ra'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala. Jadi pahalanya di sini seperti halnya alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf dan pahalanya bukan 10, akan tetapi alif 10, lam 10, mim 10 pahala. Itu baru 3 huruf ya. Atau apalagi kalau 1 huruf, 1 ayat. Apalagi kalau 1 surat, apalagi kalau membacanya 1 juz. Masya Allah ya, begitu banyak sekali pahala yang didapatkan ketika membaca Al-Quran. Maka yuk perbanyaklah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi penggerak kita. Kita lihat, mungkin kita pernah juga membaca atau mendengar riwayat ulama besar, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menghatam Al-Quran dalam 1 bulan, yakni bulan Ramadan, 60 kali khatam. Berarti 1 hari beliau menghatam Al-Quran 2 kali. Masya Allah. Kita 1 bulan berapa kali khatamnya? Ya Masya Allah ya. Maka yuk. Karena beliau tahu bahwasanya bulan Ramadan itu banyak keutamaan, banyak pahala. Maka beliau itu semangat untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-10, mungkin ini yang terakhir ya. Nanti insya akan kita lanjut ke tanya jawab ya. Yang ke-10 yaitu ad-du'a asna'i siyam. Perbanyaklah doa ketika sedang puasa. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan pernah terhalang, atau 3 doa ini langsung dikabulkan oleh Allah atau mustajab. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, yakni doanya orang yang berpuasa dari mulai habis subuh sampai maghrib. Itu doanya dikabulkan oleh Allah tanpa penghalang apapun. Kemudian yang kedua, wal imamu adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin tatkala berdoa maka dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqa ghaman, yaitu doanya orang yang tersakiti atau doanya orang yang terzalimi, tatkala berdoa maka dikabulkan oleh Allah tanpa penghalang apapun. Dalam riwayat lain, yaitu masih dalam riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah tanpa penghalang apapun. Yakni yang pertama da'watus shaim, yakni doanya orang yang berpuasa. Kemudian wada'watul madlum, yakni doanya orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga wada'watul musafir, dakwanya orang yang bepergian atau musafir. Misalnya kita biasanya tradisi di negeri ini ya, dan itu Masya Allah tradisi bagus gitu ya, dan selalu bertahun-tahun itu ada, yaitu tradisi mudik ya. Ini Masya Allah ya. Maka manfaatkan ya tatkala kita mudik ya. Mungkin kita punya saudara jauh luar kota ya, mungkin nenek kita atau kakek kita ya dari Surabaya atau Jakarta atau mana ya. Maka tatkala mudik, maka manfaatkan untuk berdoa. Karena doanya orang yang mudik adalah doanya orang yang musafir, orang yang bepergian,
itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hijab, tanpa penghalang, ya. Langsung dikabulkan oleh Allah. Itu saja ya, insyaallah nanti kalau ada pertemuan berikutnya kita lanjut ya. Kemudian kita buka tanya jawab ya, sambil menunggu waktu selesainya atau tibanya waktu membatalkan puasa atau waktu maghrib ya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menjawab ya dari pertanyaan dari ibu-ibu ya atau muslimat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukuman untuk orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i di bulan Ramadan? Jelaskan beserta dalilnya, syukran. Masya Allah ya. Hukumannya adalah sengaja membatalkan puasa tanpa uzur. Ya jelas ya. Puasa itu kan hukumnya wajib ya. Puasa itu hukumnya wajib. Maka seseorang tatkala tidak mau puasa maka berdosa. Dalilnya adalah kita tahu, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu dalilnya. Bahwasanya puasa itu wajib. Maka sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh ya. Orang yang membatalkan puasa berarti sama saja meninggalkan puasa atau tidak mau untuk puasa. Hukumnya adalah berdosa besar ya. Hukumnya dosa besar. Kecuali kalau ada uzur ya, sakit atau bepergian ya, atau dan lain-lainnya boleh. Kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan yang syar'i, maka hukumnya dosa besar. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang rewel, susah diingatkan seperti menutup aurat, sholat? Apakah saya harus berhenti mengingatkan karena takut sering dimarahi? Ya, Masya Allah ya. Ini menandakan bahwasanya anak itu sayang kepada orang tuanya, dan kasih sayangnya diantaranya yaitu mengingatkan orang tua untuk lebih baik atau menjalankan kewajiban-kewajiban. Orang tua di sini mungkinnya ibu ya, karena menutup aurat itu kan wajib juga bagi seorang perempuan, baik yang remaja, yang tua ya, ibu-ibu atau nenek-nenek atau mbak-mbak ya, itu wajib menutup aurat. Apalagi sholat ya, sholat ini harus, ya, karena pertama kali yang dihisab ya oleh Allah itu sholatnya. Tatkala sholatnya baik maka semua amalnya itu baik. Tatkala sholatnya buruk maka semua amal itu buruk. Apalagi kalau tidak sholat maka sudah langsung masuk neraka ya. Orang yang tidak sholat hukumnya langsung masuk neraka. Maka bagus. Jadi untuk ibu, untuk siapa yang bertanya ini ya, jangan berhentilah untuk mengingat orang tua, tapi dengan cara yang lembut ya. Jangan bikin orang tua itu marah. Cara yang lembut, ada caranya ya. Gimana orang tua tidak marah? Ada caranya. Ya, pokoknya intinya tidak bikin orang tua itu marah. Dan yang paling penting itu adalah doa. Karena doanya anak kepada orang tua itu sama, mustajab. Begitu sama ya. Doanya orang tua kepada anak juga sama, mustajab. Maka jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Insyaallah akan Allah bukakan. Insyaallah akan bukakan. Tentunya dengan doa yang tulus ya. Kemudian saling adanya rasa kasih sayang, insyaallah ya. Dan banyak sekali bukti. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya wanita yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat? Aduh ya, salah ini.
Puasa wajib, menutup aurat juga wajib. Yang namanya wajib itu mutlak harus dikerjakan. Tidak ada alasan apapun, ya. Tidak boleh, ya. Kecuali ada alasan yang syar'i sesuai dengan dalil-dalil, ya, yang dibenarkan. Kalau tidak ada alasannya syar'i, maka tidak boleh, ya, melakukan kewajiban satu meninggalkan kewajiban yang lain. Tidak boleh itu. Contoh. Ada orang puasa, ya, tapi tidak sholat. Puasa wajib, sholat juga wajib, ya. Itu tidak boleh. Apakah puasanya diterima? Orang puasa tetapi tidak sholat, tidak akan diterima puasanya. Kok bisa? Iya, karena pertama kali kewajiban itu adalah sholat. Jadi setelah syahadat, setelah masuk Islam, kita sudah Islam dari kecil, ya, dari bayi. Maka yang pertama kali kita tunaikan kewajiban adalah sholat. Sholat terlebih dahulu, ya. Setelah sholat selesai, setelah sholat dilakukan setiap hari 5 waktu, maka lakukan kewajiban yang lain, yaitu puasa, zakat, haji, dan kewajiban yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang maksudnya di sini saya menjawab, kita ambil seperti kayak tadi, menutup aurat itu adalah wajib, seperti halnya sholat. Yang mana sholat itu kan menutup aurat, ya, menutup aurat. Maka hukumnya bagi orang wanita puasa tetapi tidak menutup aurat, apa hukumnya? Wallahu alam, ya. Serahkan kepada Allah, diterima apa enggak itu wallahu alam. Tetapi kalau merujuk dalam kaidah para ulama menjelaskan, orang yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat itu puasanya sah. Puasanya sah, ya. Kalau masalah diterima atau tidak itu urusan Allah, kita tidak tahu, ya. Tapi puasanya sah, ya. Tapi dapat dosa, ya. Puasa sah tapi dapat dosa. Dosanya apa? Ya ini, tidak menutup aurat, itu kan dapat dosa, ya. Seseorang wanita kalau tidak menutup aurat itu dapat dosa. Walaupun dia itu puasanya sah. Walaupun dia itu sholatnya juga sah. Walaupun dia hajinya juga sah, ya. Wallahu alam, ya, kalau masalah diterima atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sedang puasa nyicipin masakan batal atau tidak? Ya, nyicipin masakan itu tidak sama dengan makan atau minum. Itu tidak sama. Yang namanya nyicipi, ya, cuma sepintas saja, cuma lidahnya saja. Kemudian habis itu biasanya kan habis nyicip kan diludahin lagi, ya enggak? Itu tidak membatalkan puasa, tidak. Sama saja seperti kita berwudu ketika sedang puasa. Yang namanya berwudu kan mesti berkumur, ya enggak? Mesti berkumur, ya, 3 kali. Nah, itu sama saja tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini adalah ketika makanan atau minum masuk dalam tenggorokan. Kalau udah masuk itu udah batal. Kalau belum masuk, masih dalam mulut saja, maka tidak membatalkan puasa. Begitu juga masuk dalam telinga, ya, masuk dalam hidung, masuk dalam mata, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah ketika masuk dalam tenggorokan. Nah, itu batal puasanya. Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau sedang puasa bentak-bentak anak-anak dan selalu marah-marah, bagaimana puasanya? Puasanya sah, ya. Kalau masalah diterima atau tidak itu urusan Allah, ya. Ya, pokoknya kalau 2 syarat memenuhi, ya, diterima, ya. Akan tetapi seseorang ketika dalam puasa berarti belum bisa, yang namanya puasa itu kan junnah, membentengi diri dari hal-hal buruk, yaitu marah, jengkel. Berarti diperbaiki lagi puasanya, jangan sampai marah, ya, jangan sampai
ya suatu yang jengkel. Tapi manusiawi ya, namanya juga manusia, itu susah ya, susah. Dan wajar ya, kita sebagai orang tua mesti marah sama itu, wajar juga ya. Marahnya kita kan sayang kepada anak ya. Tapi usahakan puasa bisa menahan diri, karena puasa itu, inti dari puasa itu kan aslinya menahan ya, menahan emosi ya, menahan marah, jengkel dan lain-lain. Para ulama menjelaskan ketika orang berpuasa akan tetapi banyak melakukan keburukan atau kejelekan, itu puasanya sah, akan tetapi berkurang pahalanya itu berkurang ya. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus ya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukumnya mengundang penyanyi wanita saat syukuran, nikahan, sunatan dan lain-lain? Waduh, ini keluar dari tema ya. Aduh ya. Tapi kita coba saya jawab ya. Nyanyian, kalau ditinjau dalam ajaran Islam, nyanyian itu adalah nasyid atau syair. Itu hukumnya apa? Boleh. Karena Rasulullah SAW senantiasa suka mendengarkan syair-syair atau nyanyian ya. Akan tetapi, ada tetapinya. Tetapinya adalah syair di sini atau nyanyian itu nyanyian yang tidak menimbulkan nafsu atau mengandung keharaman atau membuat keonaran atau sesuatu yang haram. Nyanyian dibolehkan di sini adalah nasyid atau syair adalah yakni memuji-muji Allah ya, memberi semangat kepada orang yang berjihad ya, kemudian mengagungkan agama ya. Pokoknya nyanyian atau syair-syair yang mengandung kebaikan atau sesuatu tentang pujian-pujian kepada Allah itu dibolehkan ya, syair atau nyanyian yang dibolehkan. Tapi tidak memakai musik, karena musik itu dalam ajaran Islam tidak boleh ya. Akan tetapi ada riwayat yang lain seperti rebana. Tahu rebana ya? Rasulullah dan para ulama, jumhur ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan itu haram tetap saja, tapi jumhur ulama dibolehkan musik tapi pakainya rebana doang, itu dibolehkan. Kemudian ada lagi ya, yang bernyanyi, yang melantunkan syair-syair itu anak kecil ya, anak yang belum balik, itu dibolehkan. Kalau wanita atau yang sudah balik itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk melantunkan nyanyian, tidak boleh. Anak kecil yang belum balik itu dibolehkan untuk melantunkan nyanyian atau syair-syair. Yang kedua, Ustaz, kami disuruh iuran buat meramaikan 17 Agustus. Dan iuran tersebut untuk lomba-lomba dan mengundang penyanyi wanita. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tadi ya. Aduh. Kalau untuk lomba-lomba ya, atau suatu kemaslahatan masyarakat, itu boleh-boleh saja ya. Hukumnya boleh. Iuran apa saja itu boleh. Kerja bakti atau iuran lomba-lomba ya, atau mengadakan pertandingan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalahnya ya. Tapi kalau mengundang ya kayak tadi ya, penyanyi-penyanyi wanita ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh dalam ajaran Islam. Kalau wanitanya anak kecil nggak apa-apa, yang belum balik. Kemudian nyanyian memuji Allah ya, syair-syair tentang Allah ya. Kemudian musiknya musik rebana itu tidak apa-apa, tidak boleh dibolehkan itu. Karena Rasulullah itu pernah terjadi ketika hari raya ya, tatkala Rasulullah itu masuk, bukan Rasulullah ya, Abu Bakar itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Abu Bakar itu marah. Kenapa di rumahnya Rasulullah ada setan atau
rayuan-rayuan syaitan atau sesuatu yang mengundang syaitan, ya, karena tahu bahwasanya nyanyian atau musik itu mengundang syaitan. Akan tetapi Rasulullah menyuruhnya, wahai Abu Bakar, ini adalah hari rayanya kita semuanya. Yang namanya hari raya itu harus gembira atau harus senang-senang. Biarin anak kecil bernyanyi tersebut, biarin, ya. Seperti itu. Ada dalam riwayat seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ustaz boleh tidak mendakwai sesama muslim tetapi sikap dan perilaku belum cukup baik? Boleh saja, ya. Kita menasihati orang, kita mendakwai orang, walaupun diri kita ini belum sempurna atau belum baik, itu boleh. Karena Islam itu adalah, agama itu adalah ad-din nasihat, ya. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu siapa saja yang menyampaikan, bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, ya, bukan hanya itu mubalik, siapa saja, ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat itu siapa saja. Walaupun orang itu orang yang budak sekalipun atau orang yang banyak dosa, selagi nasihat itu baik, selagi nasihat itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka diterima, ya, maka diterima. Kalau tidak sesuai, ya, maka jangan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian niat di dalam puasa itu dalam artian di dalam hati atau dalam lisan? Niat itu adalah qasdun. Niat itu adalah maksud atau tujuan, keinginan, kehendak yang sangat besar. Itu niat, yaitu dalam hati. Jadi niat itu bukan diucapkan, ya, nawaitu soma godi an adai, itu bukan, ya. Niat itu adalah keinginan, qasdun, ya. Seperti contoh, ya. Contoh saja, ya. Nah, ini ada kertas, ya, ada kertas, ada bacaan. Saya ambil, kemudian baca. Karena ada niat tulisan ini harus dibaca atau kita ambil. Itu sudah niat itu, ya. Sudah niat. Dan niat yang paling bagus ketika puasa adalah sahur. Jadi sahur itu adalah tujuannya adalah niat untuk puasa. Makanya kenapa ada disyariatkannya sahur? Agar niat untuk berpuasa. Karena sahur itu tujuannya untuk niat, ya. Orang yang sahur otomatis punya tujuan, punya keinginan untuk puasa, ya enggak? Beda kalau tidak puasa, pasti nggak mau sahur, ya kan? Nah, kita misalnya hari ini tidak puasa, ya malamnya nggak sahur, ya. Seperti itu, ya. Jadi maksudnya itu adalah qasdun, yaitu maksud atau tujuan yang kuat, keinginan yang kuat, atau yaitu tempatnya dalam hati. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah hutang pas waktu kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Saya baru ingat kalau saya pernah hutang di warung, tapi nomornya enggak seberapa. Sudah dan belum? Sudah, ya? Ya, monggo disegerakan untuk berbuka. Kita ambil kebaikan atau salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.